Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kurus semangat tu atu di bena la umpokada sidik jona sititena umpeladai te bahasa Toraya. Apa dolo dia itu kukua selama si tamu mali paiman si dupa kaboro selama siria kamarampasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang kita akan masuk dalam pembelajaran tentang bagaimana mempelajari bahasa daerah, khususnya bahasa Toraja dengan baik. Nah, untuk bisa memahami dan menggunakan bahasa Toraja dengan baik, khususnya dalam menggunakan bahasa Toraja, dibutuhkan ketekunan untuk mempelajarinya. Namun, disayangkan bahwa buku-buku yang membantu kita mempelajari bahasa Toraja masih sangat kurang. Nah, untuk mempercepat penguasaan dan pemakaian bahasa Toraja, kita perlu membiasakan dan tekun melatih diri dengan melihat apa yang ada di yang ditayangkan. Nah, yang pertama adalah memakai bahasa Toraja dalam percakapan orang lain, khususnya dalam keseharian. Dan yang kedua adalah memahami cara penekanan kata-kata secara benar. Dan perlu diingat bahwa perbedaan penekanan dalam ucapan pada satu atau sekumpulan kata dapat memberikan arti yang berbeda. Saya kira sama juga dengan bahasa asing. Kalau kita tidak banyak melatih diri dalam, katakanlah dalam conversation, dalam percakapan atau dalam berbicara dengan mempraktikkan dengan orang lain, ya, tentu akan menjadi suatu kesulitan bagi kita. Nah, tadi dikatakan bahwa kita perlu membiasakan dan tekun melatih diri dengan pertama, memakai bahasa Toraja dalam percakapan sehari-hari. Nah, kemudian memahami cara penekanan kata-kata secara benar. Ini tadi saya sudah jelaskan, dan kita akan lihat contoh yang ada di sana. Ya, bagian A. Kalau kita melihat dulu bahasa Indonesianya, ya, bahasa Indonesia, makanlah. Dan yang kedua, bagian B, makananmu atau makanan kamu atau makanan Anda atau makanan kalian. Nah, kalau kita bandingkan dua kalimat ini, makanlah dan
makanan kamu atau makanan kalian tentu mempunyai arti yang berbeda. Nah, dalam penulisan bahasa Toraja kita tidak bisa membedakan tanpa diberikan aksen. Nah, jadi harus ada aksen untuk menentukan suatu penekanan yang benar. Nah, yang dimaksud aksen di situ adalah pada suatu huruf akan diberi tanda koma di atasnya. Nah, kita perhatikan bagian A, kandemi. Ya. Artinya makanlah, kita mempersilahkan seseorang untuk makan. Kemudian yang bagian B, kandemi. Artinya makananmu atau makanan kamu. Sekali lagi, kedua suku kata ini kita tidak bisa membedakan dalam penulisan bahasa Toraja ketika belum memberikan aksen pada sebuah huruf. Ya, kalau bagian A di situ aksennya adalah bagian A, koma atas, dan bagian B aksennya adalah E, koma atas. Nah, sehingga dari dua suku kata ini digabung kandemi tu kandemi. Nah, dalam penulisan juga itu harus jelas. Kandemi tu kandemi. Jangan sampai, dan memang itu realitanya kebanyakan seperti itu, kandemi tu. Nah, berarti itu tu itu gabung di i tanpa ada spasi. Ada banyak yang penulisan seperti itu. Ataukah tu itu bergabung ke k. Jadi tidak ada penekanan di situ. Kandemi tu kandemi. Makanlah makanan kamu. Nah, itu yang dimaksud. Ya, aksen adalah titik koma atas pada sebuah kata, huruf. Kemudian bagian C, ya, ada di sana bahasa Indonesianya dulu kita lihat, ambillah. Lalu yang di bawahnya keluarkan atau singkirkan. Nah, ini punya arti yang berbeda. Tapi kalau dalam penulisan bahasa Toraja sebelum diberikan aksen, pasti penulisannya sama. Nah, jadi yang membedakan di situ penekanannya dan artinya adalah sekali lagi aksen. Tadi saya sudah katakan aksen adalah koma atas pada sebuah huruf. Nah, ada yang seperti bagian C, aksennya adalah berada pada huruf A bagian pertama dan di bawahnya yang artinya keluarkan atau singkirkan, aksennya adalah berada pada huruf ketiga bagian A juga. Itu ya. Nah, supaya ada penjelasan yang kita bisa pahami. Kemudian kata-kata yang demikian cukup banyak dalam bahasa Toraja. Nah, untuk mengucapkan dengan tekanan yang benar, perlu ketekunan untuk berlatih. Tadi saya katakan, apapun kalau kita tidak jarang untuk melatih, ya jelas akan menjadi sesuatu yang sulit buat kita. Nah, samalah halnya dengan bahasa Toraja ini, harus banyak latihan. Kalau dalam bahasa Inggris itu memang harus banyak latihan juga. Ya, banyak mempraktik, banyak mencoba. Ya, terutama kalau mau lancar, ya harus menggunakan banyak latihan untuk speaking. Nah, kemudian latihannya di situ kalau di Toraja itu banyak membaca surat Madatu atau buku-buku lainnya dalam bahasa Toraja. Nah, namun kesalahan dalam tekanan sering ditemui. Ya, sering ditemui. Nah, sering ditemui dalam lomba membaca surat Madatu yang biasanya dilakukan oleh PWGT. Ya, PWGT atau PPGT atau KARGT atau ketika membaca Alkitab dalam ibadah. Nah, kalau PWGT di sini adalah kelompok perempuan yang ada pada satu gereja, ya, atau PPGT adalah ini yang berkaitan dengan kepemudaan. Lalu kalau KARGT artinya
yang berkaitan dengan organisasi dalam kelompok dalam suatu wilayah itu. Nah, kemudian berikutnya adalah yang ketiga di situ, melatih diri dalam menulis bahasa Toraja secara benar dan perlu memperhatikan kata dasar dan awalan atau akhiran yang dipakai pada setiap suku kata. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Sekali lagi tidak jauh beda dengan mempelajari bahasa asing yang lain. Kalau kita tidak melatih diri menulis kata-kata itu, khususnya bahasa Jerman dengan bahasa Inggris, nah itu kan jelas akan menjadi sesuatu yang sulit buat kita, ya. Jadi itu harus banyak menulis, ya. Jadi apa komponennya di situ? Banyak menulis, banyak berbicara dalam pengucapan. Nah, kemudian lanjutnya di situ, dalam menulis bahasa Toraja ada banyak kata dasar yang memakai awalan dan akhiran ganda. Sehingga satu kata dalam bahasa Toraja sudah merupakan satu kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, ada di situ contohnya, ya. Contoh poin pertama di situ, mendatar pertama, ya. Kakumandian Moraka. Ya, itu. Kakumandian Moraka dalam bahasa Indonesia berarti apakah sudah waktunya untuk makan. Nah, berasal dari kata dasar kande. Kemudian dalam kurung kata benda, kemudian koma makanan. Nah, kumande artinya di situ kata kerja. Masuk kata kerja. Kakumandian tambah awalan ka dan akhiran an menjadi kata benda. Kakumandian yang berarti waktu untuk makan. Nah, kemudian mendatar yang ketiga. Katorokosikamu raka. Nah, ini adalah suatu ungkapan kalau di Toraja ini ketika kita beri ungkapan seperti itu menjadi tanda tanya buat kita. Sebenarnya ada kesalahan apa sama saya? Termasuk anak-anak kita, kalau kita sudah muncul ungkapan seperti ini, torokosik, ya, atau terhadap anak siswa kita, kalau sudah dikata sering didengar di situ, mulai motorokosik, ya, mulai motorokosik. Jadi kalau dikatakan torokosik di situ, nah, itu adalah bagian dari kenakalan. Ya, tidak mengikuti aturan yang ada di sekolah. Dilarang menggunakan lipstik. Nah, dia menggunakan atau gondrong, sedangkan sudah ada aturan yang harus mengikat kita. Nah, itu munculnya kata torokosik. Ya, jadi ada di situ kata dasarnya torokosik, nakal. Nah, kemudian mengkaulah moraka. Ya, hampir sama ini ya. Apakah dia sudah menjadi penurut? Mengkaulah moraka dan seterusnya. Nah, untuk menulis bahasa Toraja dipakai abjad atau huruf Latin. Karena orang Toraja tidak mempunyai huruf tersendiri. Jadi yang ditulis ialah suara yang diucapkan. Nah, umpama male, sule, manoka dan lain-lain. Nah, beda dengan kalau saya perhatikan Makassar dengan Bugis punya huruf tersendiri. Yang kalau tidak salah itu namanya lontra. Ya, saya berusaha juga mau tahu itu, tapi ternyata itu susah juga itu penulisan seperti itu, hampir sama dengan bahasa asing lain. Ya. Nah, tadi dikatakan itu apa yang ditulis, itulah yang disebutkan. Nah, contohnya male. Ya. Tidak ada penulisan-penulisan yang lain-lain, tapi male ya itu saja yang dibaca. Nah, kemudian sule, ya itu saja. Tulisannya sule, ya itu saja yang disebutkan atau diungkapkan. Manoka. Nah, ini kata manoka di sini kalau di Toraja ada juga yang mengatakan noka. Ya. Noka. Ya, dia mengatakan manoka nak male. Noka nak male atau naik nak male. Berarti itu tiga ungkapan seperti itu tapi memiliki arti yang sama. Saya tidak mau pergi.
Nah, kemudian bagian B. Bagian B. Ya, male komi mai. Male komi mai. Tetap itu tulisannya male komi mai. Ya, datanglah kemari. Kemudian itu bagian C. Lalau nak ma pasa. Saya akan pergi ke pasar dan sebagainya. Nah, ini penulisan. Ya. Bagian B di situ mengatakan male komi mai. Jadi harus ada spasinya, male komi spasi mai. Kapan kita menghubungkan male komi dan digabung dengan mai, berarti itu pemahamannya lain. Jadi harus ada spasinya supaya dalam penekanan itu memiliki arti. Termasuk nomor bagian C. Ya, lalau nak mak pasa. Ya, itu lalau nak mak pasa, saya akan pergi ke pasar. Kalau penulisannya di situ la, ya, tanpa spasi launa, nah berarti itu penulisan dalam bahasa Toraja itu salah. Ya, karena kata la di situ, ya itu arahnya adalah tempat. Ya, lalau nak mak pasa. Kenapa dikatakan ini? Karena dia mau ke pasar. Jadi itu seolah-olah mengatakan itu kalau dalam bahasa Inggris di situ dikatakan to, ke. Nah, sehingga harus ada spasinya. Itu ya. Kemudian yang kedua, bahasa biasa dipakai dalam pertemuan-pertemuan resmi. Nih, bahasa yang biasa dipakai dalam pertemuan-pertemuan resmi. Nah, ada di situ pertemuan resmi atau persidangan atau khotbah atau pidato dan kata sambutan. Apabila pergi melamar calon pengantin, ini dikasih keterangan di situ. Karena biasanya itu kalau di Toraja, kalau orang mau pergi melamar, biasanya itu ada ungkapan-ungkapan tersendiri yang harus diungkapkan. Jadi perempuannya itu berada di atas rumah, ya, berada di atas rumah itu perempuan dan dia menutup pintu. Jadi dia berada di dalam rumah itu pintu yang terkunci bersama dengan orang tuanya, saudaranya. Nah, lalu yang si laki-lakinya di sini datang menghitung pintu dengan hitungan 3 kali 3. Nah, 3 kali 3 berarti 9 kali hitungan. Nah, dan orang harus memperhatikan karena yang pihak perempuan ini harus berada dalam rumah yang sementara mengunci pintu bersama dengan orang tuanya dan dengan orang-orang pintarnya juga. Nah, jadi nanti setelah pintunya datang diketuk, dia akan yang orang-orang pintarnya juga dia akan bicara dari dalam dengan menggunakan sastra Toraja. Nah, itu nanti kalau sudah dijawab dari dalam, ya dengan menggunakan sastra Toraja, maka pihak laki-laki pihak perempuan itu akan membukakan pintu. Nah, kemudian yang berikut tak syara kabua narerung daun ada di situ. Poin B, tidak adakah maksud yang tersembunyi? Ini agak sudah masuk dalam sastra. Kemudian di atasnya itu ya tulindukna pasambui mi batu mapipang, ya, hal yang lalu lupakanlah. Ini dalam bahasa Toraja ini harus diperhatikan seperti yang kata iya, ya, iya itu harus dibaca ya. Jadi ya tulindukna pasambui mi batu mapipang. Nah, ya tulindukna pasambui mi batu mapipang. Jadi harus ada ya baru spasi baru tu. Jadi itu tidak boleh gabung dengan lendukna, tu lendukna. Jadi harus ada jelas tu lendukna. Kemudian di bawah yakin natanan pa inangku kusangala susito. Kalau menurut pendapat saya semestinya demikian. Nah, bagian ketiga
bahasa yang berbentuk sastra atau bahasa tinggi yang biasa dipakai dalam ritus-ritus keagamaan. Syair dari berbagai bentuk puisi dalam budaya Toraja. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan bahasa Toraja. Nah, ini sekali lagi tadi saya tekankan, ini yang dari 26 huruf ini yang sangat penting untuk kita perhatikan, ya. Iya, jadi ada di situ dari 26. Kemudian ini poin paling penting, bahwa dari 26 huruf itu yang digunakan dalam penulisan bahasa Toraja berasal dari huruf Latin. Ya, jadi saya kira ini saja penjelasan saya tentang bagaimana cara dalam memahami bahasa Toraja dengan baik, entah itu dalam cara pengucapan maupun dalam cara penulisan. Ya, jadi saya kira ini dan lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.